Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati selaku moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Nadia Nuraini, Nur Hidayati saya sendiri, Raisa Sahifatilah, Latif Fatimah, Respa Aulia Kamal, dan Luciani Dewi. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan yang pertama, pengorganisasian kebutuhan training Islami, yang kedua, pembagian kerja, dan yang ketiga, fungsi kepemimpinan dalam pengorganisasian training Islami. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Bismillah, saya Latif Fatimah akan sedikit memaparkan mengenai pengorganisasian dalam training Islam. Pengorganisasian adalah kerja-kerja keberpihakan yang berkelanjutan yang mampu menggerakkan orang untuk berproses bersama hingga mampu mengenali bermacam-macam potensi, kekuatan, peluang, masalah, ancaman, sistem, struktur, budaya, dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Ia juga sebuah proses yang mampu menggerakkan masyarakat untuk menentukan upaya-upaya optimalisasi potensi, penyelesaian masalah, penyusunan sasaran secara tepat, bahkan membangun sebuah institusi dan struktur masyarakat yang demokratis, partisipatif, kritis, mandiri, dan visioner. Dengan demikian, ia adalah proses panjang hidup bersama masyarakat dengan serangkaian metode, pendekatan, dan langkah-langkah yang tak lepas dari prinsip-prinsip dasar, antara lain saling memiliki, saling mendukung, pertemanan, dan persaudaraan dengan menitik beratkan pada inisiatif dan partisipasi kritis masyarakat untuk membangun perubahan sosial. Singkatnya, pengorganisasian bukan hanya sebatas keterampilan, tetapi juga pengetahuan dan kesadaran yang harus dimiliki oleh siapapun yang bekerja untuk gerakan perubahan sosial. Sedangkan menurut Hani Handoko, pengorganisasian adalah proses dan kegiatan untuk yang pertama, penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Yang kedua, penugasan tanggung jawab tertentu dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Baik, saya Nur Hidayati akan menyampaikan materi selanjutnya. Nah, dalam proses pengorganisasian ini harus ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif, yang harmonis, dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama-sama dalam sebuah organisasi tersebut. Terdapat esensi konsep pengorganisasian dalam perspektif Islam, diantaranya yang pertama, membebaskan diri dari belenggu keterbelakangan, artinya bahwa upaya untuk memberdayakan sumber daya yang dimiliki terikat dengan norma-norma Islam. Kemudian yang kedua, menguatkan karakter identitas keumatan, yaitu pengorganisasian yang dilakukan berdasarkan pada asas kebersamaan dan persaudaraan yang diikat oleh tali keimanan. Dan yang ketiga, membangun nilai solidaritas sosial, artinya bahwa yang menjadi tolak ukur kemuliaan manusia itu adalah iman dan takwanya seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, saya Nadia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis kebutuhan training dalam organisasi. Menurut Nu, terdapat 3 jenis analisis kebutuhan training dalam organisasi, yaitu analisis tugas, analisis personal, dan analisis organisasi. Yang pertama, analisis tugas. Analisis tugas merupakan suatu jenis analisa training yang lebih menekankan kepada kebutuhan training untuk suatu posisi tertentu dalam perusahaan. Misalnya, analisis training untuk manajer atau analisis training untuk kepala divisi. Biasanya, analisis ini akan mengkaji dengan detail mengenai jenis kemampuan dan kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan dalam suatu perusahaan tertentu. Dalam penelitian training ini, yang menjadi fokus utama adalah tugas dari posisi atau jabatan, bukan dari perorangan atau orang yang menjabat di posisi tersebut.
Kemudian yang kedua adalah analisis personal. Analisis personal ini bertujuan untuk meneliti kebutuhan training dalam sebuah posisi, sehingga analisis personal ini ditujukan kepada orang yang memegang suatu jabatan atau posisi di perusahaan. Dalam analisis ini akan diteliti kemampuan dan kompetensi seorang karyawan. Dari hasil penelitian tersebut akan diketahui kelebihan dan kekurangan apa saja dari karyawan tersebut. Dari data inilah nantinya akan disusun materi training yang bisa memperkuat kelebihan dan memperbaiki kelemahan dari karyawan yang bersangkutan. Kemudian, yang ketiga adalah analisis organisasi. Analisis organisasi merupakan analisis kebutuhan yang diperuntukkan bagi perusahaan untuk merespon perkembangan yang semakin luas dan terus berkembang. Berdasarkan kebutuhan ini, maka lembaga training akan menyusun sebuah materi training yang dapat membekali semua karyawan, baik dari segi pengetahuan, wawasan, maupun skill. Kemudian, dari analisis kebutuhan training dalam organisasi ini akan melahirkan dua output utama. Yang pertama yaitu rekomendasi kebutuhan jenis dan jenjang pelatihan tertentu yang harus dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi antar pegawai. Dan yang kedua adalah rekomendasi upaya-upaya yang harus dilakukan oleh manajemen atau pimpinan organisasi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam organisasi tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Agas Paulya Kamal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian kerja. Sebagai konsekuensi logis dan kerja atau staffing perlu dilakukan, termasuk di dalamnya penempatan dan pelatihan untuk mengembangkan bawahan demi kemajuan bersama. Hal ini senada dengan hadis yang menjelaskan perlunya penempatan seseorang sesuai dengan keahliannya. Telah bersabda Rasulullah SAW, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Muslim. Tugas-tugas di sini berupa pengarah berwenang untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan terhadap kinerja organisasi, baik diminta maupun tidak untuk kesuksesan pelatihan. Manajer bertugas mengkoordinasikan seluruh tim kerja agar harmonis dan dinamis, yang sendiri juga bekerja secara dinamis, kreatif, dan ikhlas berusaha mensukseskan pelatihan. Sekretaris memiliki tugas mengerti bidang kesekretariatan, meliputi bidang surat menyurat, mengatur administrasi, mendata, mencatat kegiatan, mengatur pengarsipan, mengatur kesekretariatan. Bidang intern bertugas mengurusi keperluan pelaksanaan pelatihan, misalnya menyiapkan media yang akan dibutuhkan, seperti OHP, Infokus, laptop, video, film, spanduk, ruang akomodasi, dan ruang makan, serta yang lainnya. Bidang ekstern bertugas mengurusi pendampingan eksternal, mengurusi perizinan, kepesertaan, mencari peluang kerjasama dengan pihak luar, mengurusi keperluan kegiatan di luar, memimpin pemantauan kegiatan di luar, mengadakan promosi kegiatan. Saya Reza Saifatila yang akan menjelaskan mengenai fungsi kepemimpinan. Baik, kepemimpinan dapat berjalan dengan baik apabila fungsinya telah terpenuhi. Oleh sebab itu, seorang pemimpin haruslah dapat menggunakan peran yang dimilikinya secara optimal sehingga akan dapat mewujudkan fungsi kepemimpinan yang dengan kerjasama dari orang-orang yang dipimpinnya. Fungsi pemimpin adalah memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, dan menjalin komunikasi yang baik, serta mengawasi, mengorganisasi, dan membawa kelompoknya yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik apabila fungsinya telah terpenuhi. Oleh sebab itu, seorang pemimpin haruslah dapat menggunakan peran yang dimilikinya secara optimal sehingga akan mendapatkan perwujudan fungsi kepemimpinan. Adapun menurut Fetzer-Rival, secara operasional dapat dibedakan atas yang pertama, yaitu fungsi instruktif, yaitu pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa perintahnya, bagaimana cara mengerjakan perintahnya, bila mana atau waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah itu tersendiri, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Yang kedua, B, yaitu fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang ketiga atau C, fungsi delegasi.
Nah, dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Yang keempat atau D, yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini berasumsi bahwasanya kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Yang kelima atau E, fungsi konsultatif. Nah, fungsi konsultatif ini mendudukkan seorang pemimpin, yaitu bagaimana pemimpin menggunakan fungsi konsultatifnya sebagai cara komunikasi dua arah dalam berupaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang-orang yang dipimpinnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Raisa. Langsung saja. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya Teori dan Praktek Kepemimpinan menyatakan ada 4 fungsi kepemimpinan yang hakiki, yaitu yang pertama, pimpinan selalu jadi penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikasi yang efektif. Yang keempat, pimpinan sebagai mediator. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.